إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memiliki kesungguhan untuk selalu dan terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya serta bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan-larangannya. Kunci kebahagiaan dunia akhirat ini terletak pada takwa Allah. Orang-orang yang memiliki sifat takwa Allah ini akan terlihat baik hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka dirinya sudah memiliki prioritas dalam meraih kebahagiaan akhirat. Insya Allah kelak akan diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dari sisi hablum minan nas, orang yang senantiasa memiliki takwa kepada Allah tentu akan memperhatikan peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sesama manusia, dan dirinya pun akan menghindari pelanggaran-pelanggaran atasnya. Mari kita tengok, kalaulah kemudian takwa Allah dalam sudut pandang kebahagiaan akhirat agak sulit kita cerna, marilah kemudian kita tengok bagaimana dampak daripada orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini melanggar aturan-aturan yang baik lalu mendapatkan hukuman. Tentu hal itu akan menyebabkan dan menjadikan kehidupannya ini tidak akan bahagia dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia. Baru-baru ini banyak contoh di media sosial kriminalitas. Ada guru yang kemudian melakukan asusila dan kemudian mendapatkan hukuman 9 tahun penjara. Baru-baru ini ada kasus di mana ada seorang kurir pengantar paket yang dianiaya di daerah Madura, yang kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan akhirnya dia pun dihukum di penjara sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Harusnya dia bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan normal, dengan tenang, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sedemikian rupa, tapi kemudian kandas karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karena melanggar norma-norma yang dibuat oleh sesama manusia. Maka orang yang bertakwa tentu akan berpikir 1000 kali bahwa dirinya tentu ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka salah satu cara Allah kemudian memerintahkan kita
dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan mengingat yang banyak. Maknanya adalah ketika orang-orang yang beriman ini dalam kondisi mengingat Allah, baik mengingat dengan hatinya, mengingat dengan lisannya, ataupun mengingat dengan amal perbuatan, maka di waktu yang sama tidak akan mungkin melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian terjadi kemungkaran? Bisa jadi jawabannya adalah karena manusia itu lalai, karena manusia tidak sedang mengingat Allah. Sebab manusia tidak sedang bersama Allah, maka kemudian yang masuk adalah setan. Yang masuk adalah godaan-godaan setan untuk terus menjauhi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsu dan kemudian kemaksiatan mempengaruhinya, mengendalikannya, dan kemudian menjerumuskannya dalam lembah kemaksiatan yang semakin dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabb-nya dan orang yang tidak mengingat Rabb-nya itu ibarat orang yang hidup dan ibarat orang yang mati. Maka saking pentingnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dan terus sambung dengan Allah. Kapan? Dalam Quran surat Ali Imran ayat 191, ulul albab itu mengingat Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bahwa tanda-tanda ulul albab atau orang yang berakal itu diantaranya ialah mengingat Allah baik dikala ia berdiri, kemudian dikala dia duduk ataupun berbaring. Maknanya tidak ada satupun kemudian waktu yang membuat kita lengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti hari ini, saat ini, kita pun sedang mengingat Allah secara fi'liyah dalam bentuk amal perbuatan. Allah perintahkan kita dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah diseru bagimu untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah engkau untuk mengingat Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian ini, kita tinggalkan perniagaan ini, kita tinggalkan urusan ini, lalu kita tepati perintah Allah, kita datangi masjid-masjid Allah untuk bersama-sama menunaikan sholat Jumat, maka yang demikian ini lebih baik untuk kita kalau kita mengetahuinya. Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak pernah membatasi umatnya untuk berkreasi. Islam selalu memandang adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pada saat orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat, bukan berarti kemudian Islam membatasi perniagaan, bukan berarti kemudian Islam melarang kemudian perniagaan dan bisnis. Sebab ayat selanjutnya, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu ketika kita kemudian setelah melaksanakan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, maka kemudian kita diminta untuk bertebaran, kita diminta untuk bersama-sama berpencar, kembali beraktivitas. Yang jualan bakso, ayo kita sholat Jumat dulu, lalu kita jualan bakso lagi. Yang buka toko, ayo kita sholat Jumat dulu, baru kita buka toko lagi. Maka yang demikian ini adalah cara untuk menggapai ketenangan hati. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan dan keterangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, dan semoga itu adalah kita, memilih jalan untuk menenangkan hatinya. Orang-orang yang beriman itu punya cara dalam menenangkan hatinya. Bi dzikrillah, yaitu dengan cara selalu mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka ketika kita mengetahui bahwa kunci letak kebahagiaan dan ketenangan itu ada dalam hati, maka mari kita manage, maka mari kita atur hati kita supaya tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir secara qalbi, berzikir dengan hati bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Seakan-akan tidak terlihat kita sedang zikrullah, tapi hati selalu membaca kalimat thayyibah, tapi hati selalu kemudian memurojaah ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian untuk memantapkan hati kita juga bisa melaksanakan zikrullah secara lisan. Kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini akan mengantarkan kita dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati pun akan semakin tenang. Tatkala kita mendapatkan rezeki, maka kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah ini, maka kita meyakini bahwa apa yang kita terima itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhkan kita dari sifat sombong dalam kehidupan ini. Ketika kita mendapatkan musibah, kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dipuji oleh Allah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di mana kalimat ini akan mengantarkan kita kepada kesabaran bahwa kita ini tidak memiliki prioritas dan dominasi apapun atas Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima takdir Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu yang terbaik bagi kita. Maka dengan kita membiasakan diri berzikrullah, baik secara hati, secara lisan maupun perbuatan, insya Allah kita akan meraih dan menggapai ketenangan dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang-orang yang hari ini kita lihat yang kena penyakit FOMO, fear of missing out, penyakit yang galau, yang dimana ini menjangkiti banyak anak-anak muda, yang ketika ada sesuatu yang viral, yang ketika tidak diikuti, maka seakan-akan dirinya kudet, kurang update. Anak-anak muda ketika ada perkembangan modis dengan joget-joget tertentu, kalau tidak diikuti seakan-akan ketinggalan zaman. Hal itu kemudian menyebabkan dirinya tidak tenang dalam kehidupan ini, karena selalu dipicu dengan komunitas-komunitas yang selalu seperti itu. Maka berapa banyak kemudian kita temukan sekarang kasus-kasus di media sosial, kasus bunuh diri, kasus membunuh, kasus bertengkar, ayah membunuh anaknya, baru-baru ini anak membunuh ibunya. Itu disinyalir karena hatinya tidak pernah tenang. Dan kunci sekali lagi daripada ketenangan hati itu ada pada zikrullah. Sangat mustahil orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, rajin melaksanakan sholat, rajin bersedekah, rajin berpuasa, kemudian melakukan amal-amalan perbuatan yang kemudian mengantarkannya kepada kemaksiatan yang besar. Meskipun manusia adalah tempatnya salah dan lupa, tapi insya Allah dengan selalu kita berzikrullah, dengan selalu kita mengingat Allah secara qalbi, lisan maupun perbuatan, sekali lagi akan menjadi jaminan mengantarkan kita kepada ketenangan hati yang telah diberikan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kalau kita meyakini Islam adalah agama yang benar,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang membawa risalah yang betul-betul hari ini sudah tuntas yang bernama Al-Quran. Kalau hari ini kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh dari Al-Quran, yakin kehidupan kita tidak akan pernah tenang. Yakin kehidupan yang hari ini kita jalani hanya akan mendatangkan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi kalau hidup kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya tentu memerintahkan kita menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang tenang, yang selalu dalam kedamaian, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat di Masjid Al-Mahdi rahimahullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita terus bermuhasabah. Apakah waktu 24 jam ini yang sudah Allah berikan selama 1 hari semalam ini betul-betul kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ataukah lebih banyak kita habiskan dengan sesuatu hal yang percuma dan sia-sia belaka? Marilah kita ambil pilihan. Marilah kita memiliki semangat untuk mengisi waktu-waktu kita di sela-sela waktu yang kita miliki dengan memperbanyak zikrullah, dengan berbanyak zikrullah baik secara qalbi maupun dengan lisan ataupun perbuatan. Maka dengan demikian insya Allah sekali lagi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan mendapatkan ketenangan yang tumbuh dari dalam hati, yang akan mengantarkan kita kepada ketuntasan menjadi hamba Allah, mengantarkan kita menjadi pribadi yang betul-betul memiliki kedekatan dengan Allah, yang pada akhirnya kita pun akan menjadi pribadi yang terus dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekelumit khutbah singkat ini mampu memberikan pencerahan khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi para jamaah yang hadir mengikuti khutbah Jumat di Masjid Al-Mahdi ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.